Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Keseda Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul In Utero yang dibuat oleh Chef of Death. Dan kita hari ini punya termometer, kemudian ada garis entropic lines, dan juga petunjuk number drums. Ini ada beberapa varian Sudoku yang merupakan varian favorit saya ya. Ada entropic lines dan juga number drums. Sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya termometer, di mana angka di sepanjang termometer harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Jadi di termometer ini angkanya harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung, tapi juga dia harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung. Dan itu berlaku juga untuk termometer yang lainnya. Misalkan adalah 2, 4, 7, 8 mungkin. 2, 5, 7, 8 itu harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung angkanya. Kemudian untuk entropic lines, di mana setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis persik harus berisi satu angka rendah, angka tengah, patiman 6, dan angka tinggi 7, 8, 9. Jadi di setiap kumpulan 3 petak ini yang berurutan di sepanjang garis entropic lines itu harus butuh satu dari masing-masing grup tersebut. Satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Misalkan di 3 petak ini bakal ada satu angka rendah, misalkan saja di sini, kemudian angka menengah misalkan saja di sini, dan angka tinggi misalkan saja di sini. Dan itu berlaku juga untuk setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis persik ini. Kemudian kita punya number terms di mana petunjuk di luar grid merupakan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Jadi untuk nanti 3 di sini dia harus ditempatkan pada petak tertentu yang ditunjukkan oleh petak pertama. Dan petak pertama tersebut adalah petak di sebelah petunjuk. Jadi petak sebelah petunjuk ini adalah misalkan adalah 5, maka kita harus menempatkan angka 3 pada petak kelima ketika menghitungnya dari arah petunjuk ini hingga mencapai ujung lainnya. Jadi petak pertama, petak kedua, petak ketiga, petak keempat, petak kelima, maka angka 3 harus kita tempatkan di sini. Atau lain mungkin di bawah sini, kalau ini adalah 6 mungkin angka 2 harus ditempatkan pada petak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mendapatkan angka 2 di sini. Contoh yang terakhir mungkin kalau ini adalah 9, maka ditempatkan di paling ujung yaitu 4 di sini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan mungkin di sini saya akan coba jelaskan dulu lah ya logika dasarnya dari entropic lines ini. Jadi kalau kita misalkan saja untuk garis entropic lines, random aja untuk penempatan seratannya. Di 3 petak ini dia masih butuh masing-masing satu dari setiap grup ya. Dan kita punya satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Dan kita harus melihat untuk 3 petak setelahnya. Kita sudah punya satu angka rendah, satu angka tinggi, maka kita butuh menempatkan angka tengah lanjutannya. Kemudian kita lihat lagi di 3 petak ini, kita masih butuh satu angka rendah di sini. Di 3 petak ini, kita masih butuh satu angka tinggi yang belum muncul. Dan kalau kita lihat pola di entropic lines ini bakal lumayan menarik ya. Ini akan selalu terjadi pergantian pola atau terjadi pola yang akan terus berulang lah nantinya. Di sini kalau kita memberikan warna itu bakal lebih mudah juga untuk melihatnya. Kalau kita punya entropi serata dengan ungu, hijau, orange, lanjutannya pun akan selalu ungu, hijau, orange. Dan itu akan terus berlanjut lagi ketika entropic lines-nya merupakan garis yang lebih panjang. Jadi pola ini bakal selalu sama. Atau intinya adalah setiap jaraknya 3 petak ya dalam entropic line tersebut. Dari ungu di sini, jarak 3 petak setelahnya, 1, 2, 3, itu akan selalu berisi entropi serata yang sama. Jadi kita bisa mendapatkan pola coloring tersebut dalam entropic lines. Cuman kita masih belum tahu yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana yang merupakan angka tengah, dan yang mana yang merupakan angka tinggi. Kita harus menentukan itu untuk garis entropic lines. Cuman di sini saya masih agak bingung ya, ini mulainya di mana sekarang. Karena yang saya lihat di sini untuk petunjuk number terms-nya itu kayaknya hanya berguna untuk kita melihat bagaimana interaksinya untuk menempatkan angka tersebut ketika digabungkan dengan logika dari termometer atau dari entropic lines ini ya. Nggak ada logika-logika yang mungkin sedikit lebih advance untuk number terms ini. Cuman untuk logika dasarnya banget, kita nggak bisa menempatkan angka 1 pada petak pertama,
Karena kalau kita menempatkan angka 1 di sini, maka untuk angka 4 harus kita tempatkan pada petak ke 1, yaitu petak kita sendiri. Jadi kita harus menempatkan angka 1 dan angka 4 sekaligus untuk petak ini. Itu masih mungkin kalau petunjuk number terms-nya adalah angka 1 ya di luar grid. Kita bisa menempatkan angka 1 pada petak pertama, yaitu petak kita sendiri. Tapi kalau dia bukan 1, petunjuk number terms-nya, kita nggak bisa menempatkan angka 1 pada petak pertama. Dan juga kita nggak bisa menempatkan angka petunjuk itu sendiri sih. Kalau 4 di sini, kita nggak bisa menempatkan angka 4 pada petak pertama. Kalau kita menempatkan angka 4 di sini, maka angka 4 harus kita tempatkan pada petak 4, 1, 2, 3, 4, dan itu akan terjadi perulangan. Dan itu nggak berlaku lagi untuk angka 1 ya. Jadi kalau misalkan dia adalah petunjuk number term 1, itu harus berbeda. Cuman kalau di puzzle ini nggak ada petunjuk number term 1. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan deduksi tersebut. Cuman balik lagi sih, ini kita harus melihat dari segi termometer dulu atau entropic balance dulu kayaknya di puzzle ini. Cuman saya mungkin melihat di sini dulu kali ya, karena tadi pas saya melakukan contoh kayaknya lumayan menarik dari segi termometer di sini ya. Coba, mungkin kita melakukan coloring lagi untuk garis entropic lines ini. Sini saya akan menggunakan merah, kuning, biru saja untuk contohnya. Ini bakal menjadi merah, kuning, biru, kemudian merah, kuning, biru. Berarti kita tahu sekarang di dua petak ini, dia akan selalu memiliki entropic lines strata yang sama ya. Antara dia semuanya merupakan angka rendah, semuanya angka tengah, atau semuanya angka tinggi. Tapi menariknya di termometer ini, dia juga harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung ya. Jadi, ya, um, ini merupakan dari grup entropik strata tersebut, ini merupakan angka yang paling rendah dari grup tersebut, dan ini merupakan angka yang paling tinggi dari grup tersebut ya sih. Karena kalau misalkan ini adalah angka rendah, 1, 2, 3, supaya bisa meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung, dia harus meningkat 1, 2, 3 seperti ini ya. Dimana ini merupakan angka terendahnya, ini merupakan angka tertingginya, dan angka di sini juga merupakan angka di tengah-tengah dari grup tersebut sih, supaya dia bisa meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung. Jadi ini juga bakal selalu menjadi angka merah nantinya. Dan itu berlaku juga untuk misalkan angka menengah ya, harus 4, 5, 6 seperti ini, atau angka tinggi 7, 8, 9. Cuman harusnya dia nggak bisa angka tinggi nggak sih? Karena kalau 7, 8, 9 seperti ini, sekarang petak ini harus 10 atau lebih supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Jadi nggak mungkin. Jadi kemungkinannya hanya bisa angka rendah untuk 1, 2, 3 seperti ini, atau 4, 5, 6 seperti ini ya untuk garis entropik line tersebut dan um, termometernya. Start yang lumayan menarik banget di sini ya. Lalu kita bisa lanjut di mana lagi? Oke, 1, 4. 4, 5, 6 ya. Ini ada logika yang lumayan menarik banget ya di sini. Kayaknya kita harus melihat bagaimana dia berinteraksi dengan penempatan angka 4 di sini nggak sih? Atau mungkin untuk entropic lines dengan adanya petunjuk 2 di sini kah? Cukup menarik. Coba saya mau melihat di atas dulu sekarang untuk petunjuk number terms 4 di sini ya. Karena kalau ini adalah angka menengah 4, 5, 6, sekarang lumayan terbatas untuk penempatan angka 4 di baris ini ya. Dia nggak mungkin ada di box ini lagi, dan dia nggak bisa ditempatkan di petak ini, karena ini harus merupakan angka yang lebih besar dari angka 6. Jadi 4 otomatis bakal ada di 3 petak ini di barisnya. Oke, berarti antara dia petak kedua atau petak ketiga sih. Dia nggak bakal bisa di petak pertama tadi kan untuk angka 4 tersebut. Ada petunjuk 4. Tapi sedikit um, berbeda ya dengan kita menempatkan angka 1, 2, 3 seperti ini. Jadi sekarang angka 4 nggak bakal pernah bisa di petak kedua atau petak ketiga karena 2 dan 3 sudah tereliminasi dari petak ini. Mungkin bukan di situ kali ya untuk lanjutannya. Oke, di mana lanjutannya kalau gitu ya? Um,
Iya, karena ada beberapa hal yang sangat menarik banget sih di sini ya untuk petunjuknya. 1, 4. 4 bakal ada 4, 5, 6. Di sini juga ada beberapa logika geometris gak sih? Karena untuk petak ini sendiri, dia bukan dia tidak mungkin berulang pada barisnya lagi. Dan tadi kita tahu ini bakal selalu berbeda semua. Dia nggak bakal pernah bisa berulang. Loh. Sebuah angka nggak bakal pernah ada perulangan dalam termometernya. Ini merupakan sebuah termometer yang berbeda dengan termometer ini ya. Karena di 4 petak ini, angka di sini nggak ada permasalahan kalau berulang di sini. Cuman kalau di termometer ini, dia nggak bakal pernah bisa berulang karena dia harus meningkat dari sebuah lingkaran hingga ujung untuk angkanya. Jadi angka di sini nggak bakal pernah bisa berulang pada termometernya, nggak bisa berulang di barisnya, maka dia harus ada di 3 petak ini. Dan otomatis tadi dia bakal ada di 3 petak ini oleh Sudoku. Oke. Dia juga harus muncul di box ini ya. Dia nggak bisa di kolomnya, nggak bisa di 3 petak ini, dan dia juga harus ada di 2 petak ini. Dia nggak bisa, dia bukan merupakan entropik strata yang biru, jadi nggak mungkin di sini. Dan oleh Sudoku juga dia harus muncul di sini sekarang. Jadi ada logika-logika seperti itu untuk puzzle ini juga ya. Kita bisa mendapatkan deduksi tersebut. Cuman apakah itu membantu atau enggak, saya kurang tahu di sini ya. Oke. 7, 8, 9. Mungkin kita coba untuk coloring untuk entropikan sini juga deh, untuk melihat bagaimana interaksinya ya. Ini adalah hijau, ungu, orange saja mungkin untuk coloringnya. Hijau, ungu, orange, kemudian hijau, ungu, dan orange di sini. Oke, dan kita punya sebuah angka 2 yang bersebelahan dengan sebuah petak entropic lines ya. Tadi kita tahu untuk petak ini, dia nggak boleh angka 1 pada petak pertama, nggak boleh angka 2 pada petak pertama, karena merupakan petunjuk 2. Dan menariknya, untuk angka 2 juga nggak bakal pernah bisa di 2 petak ini ya. Karena untuk termometernya ini minimal 1, minimal 2, minimal 3 untuk petak ini supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Sama juga di sini minimal 4 sekarang. Jadi kita bisa melakukan eliminasi ini bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 4. Tapi kemungkinannya masih bisa 3, 6, 7, 8, atau 9 ya. Jadi petak ini masih mungkin atau di atas ini. Oke. Kalau kalau ini adalah 6, kita menempatkan angka 2 di sini. Berarti supaya bisa meningkat, ini harus 1 dan 2 ya. Supaya bisa meningkat dari lingkaran ini ke petak ini. Oke, kalau misalkan ini 6, ini 2, ini 1. Itu kayaknya masih mungkin ya. 3, 6, 2, 1. Kalau ini 7, 8, 9, kita menempatkan 2 di atas. Tapi kayaknya nggak ada permasalahan di situ deh untuk penempatan entropic lines, untuk penempatan 2 di situ. Kayaknya saya miss sesuatu deh di sini ya. Sesuatu yang penting untuk dari penempatan-penempatan petunjuk-petunjuk di sini sih. Karena yang saya lihat di sini nggak terlalu banyak untuk petunjuk-petunjuk yang telah diberikan ya. Gridnya sangat minimalis banget untuk sudokunya. Lalu, gimana cara kita menyelesaikan puzzle? Kalau feeling saya ada sesuatu dari penempatan termometer sini deh. Oh, I see. Oh, oke, 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 oke. Untuk petak ini, karena dia merupakan angka 1 dan 4, tadi kita tahu angka tersebut tidak akan pernah bisa ditempatkan di petak ini ya. Karena petak ini tidak akan pernah bisa berisi angka 1 atau 4 lagi. Kita tadi nggak boleh menempatkan angka 1 pada petak pertama dan bukan angka 4 karena petunjuknya merupakan angka 4. Jadi mungkin kita coba benchmark untuk petak ini kali ya. Karena dia juga nggak bisa merupakan 7 atau 8 ya. Karena nggak bisa ditempatkan angka 4 di 2 petak ini. Jadi sisanya adalah 3, 2, 3, nggak mungkin 4, bisa 5, 6, atau 9 di sini ya. Masih ada 5 kemungkinan.
Tapi intinya adalah petak ini nggak bakal pernah bisa di sini lagi di barisnya. Jadi dia juga nggak mungkin di sini, nggak mungkin di box di tiga petak ini di boxnya, berarti bakal ada di dua petak ini untuk hijau di sini ya. Berarti karena wow, oke oke oke. Karena dia muncul pada sebuah termometernya dan angka-angka di sini juga nggak bakal pernah bisa menjadi angka satu ya. Karena angka satu itu hanya bisa ditempatkan pada sebuah lingkaran dalam termometernya. Karena itu merupakan angka terkecil pada Sudoku. Jadi karena ini minimal minimal satu, ini harus minimal dua, ini minimal tiga. Jadi nggak bakal pernah bisa ada angka satu di sini. Jadi hijau karena muncul di sini nggak bakal pernah bisa satu lagi. Wow. Oke. Sehingga ini menjadi yang 4 harus meningkat menjadi 4, 5, 6. Dan 4 harus muncul di dua petak ini. Oke. Berarti kita tahu untuk angka 4 di sini di barisnya harus muncul di petak kedua atau petak ketiga ya. Maka ini bukan 5, 6 atau 9 lagi sekarang. Harus 2 atau 3. Dan angka di sini merupakan angka yang lebih kecil dari angka 4 ya. Kalau 4 di sini, ini harus lebih kecil dari angka 4. Minimal banget. 1, 2, 3. 4 di sini pun juga sama. Ini bakal selalu lebih kecil dari angka 4. Ini bakal selalu angka rendah. 1, 2, 3. Dan sekarang untuk termometer di sini supaya bisa meningkat, ini minimal 5, minimal 6, minimal 7. Tapi maksimal 9, maksimal 8, maksimal 7. Dan kita bisa mencatat untuk angka dari jangkauan angka tersebut ya. Ini minimal 5, maksimal 7, maka kemungkinan petak tersebut adalah 5, 6, atau 7. Jadi sekarang angka 2 nggak bakal pernah bisa sini lagi ya. Jadi dia nggak bakal pernah bisa 6 sekarang. Di antara dia 3, 7, 8, atau 9. Cuman kita masih belum tahu itu. Tapi menariknya sekarang hijau antara dia angka rendah atau angka tinggi ya untuk penempatannya. Oke. Ini sangat menarik banget untuk puzzle sejauh ini. Sekarang kalau ini 4, ini bakal angka yang lebih kecil dari angka 4. Kalau ini 4, ya udah ini berarti adalah angka 4 ya. Jadi ini harus angka 4 atau lebih kecil dari angka 4. Tapi karena meningkat minimal 1, ini harus minimal 2 sekarang. 2, 3, atau 4. Apakah ada lagi logika seperti itu? Ini harus lebih besar dari angka 6, ini harus 7, 8, 9 sekarang. Dan kita punya posisi seperti ini. 7, 8, 9 ya. Oh wow, ada sedikit um, stacking ya yang bisa kita lakukan di sini. Ini cukup menarik banget. Kalau ini adalah angka 7, kita harus membuat termometernya menjadi seluruh angka tinggi. 7, 8, 9. Oh, itu nggak mungkin sih karena ada angka 8 di sini ya. Cuman logikanya yang saya lihat tadi adalah dengan adanya 7, 8, 9 di sini, kita nggak bisa menempatkan angka tinggi pada kuning atau pada biru lagi. Padahal kita tahu di dua petak ini salah satunya merupakan angka tinggi. Jadi ya ada beberapa cara untuk membuat ini bukan 7 lagi sekarang. Karena ini bukan 8, maka ini sekarang maksimal 6. Oke. Berarti 4 sekarang akan ada di dua petak ini tadi di boxnya dan akan ada di dua petak ini di box ini. Kalau 4 di sini, ini harus 5 untuk petunjuk nomor terusnya dan kayaknya masih mungkin untuk mendapatkan angka 5 di situ. 5, 6, 7 ya. 7, 8, 9. 3, 7. Iya, saya nggak melihat ada. Oh, sekarang pertanyaannya balik lagi ya. Di mana angka di lingkaran ini di barisnya? Karena ini merupakan angka yang sama dengan angka ini nggak sih sekarang? Karena untuk petak ini nggak mungkin berulang di boxnya lagi, nggak mungkin di seluruh petak ini. Dan dia nggak boleh berulang pada termometernya. Jadi ternyata ini adalah dua angka yang sama ya. Dan karena ini dua angka yang sama, maka ini bukan angka satu lagi. Ini harus minimal 2 untuk dua petak ini, karena ini adalah 2 atau 3. Sekarang minimalnya meningkat, ini nggak mungkin 2 lagi. Apakah ada permasalahan kalau ini adalah 2, 4, 2? Kayaknya, kayaknya nggak ada masalah di sini ya. Kalau ini adalah 2, kita harus menempatkan angka 4 pada petak kedua. Dan ini menjadi angka 3. Dan kalau ini adalah 3, ini akan menjadi angka 4 sekarang untuk penempatannya. Jadi
Oke, tinggal kita pastikan aja kalau ini 2, ini harus 4 sekarang. Tapi sisanya tidak akan ada permasalahan lagi di situ. Oke, sangat benar banget. Sekarang kita bisa tahu ini adalah 2 atau 3 ya. Cuman mungkin dengan interaksi dengan adanya 2 di sini kali ya yang akan membantu. Karena 2 di sini tadi antara di sini atau di atas untuk penempatannya. Dan kalau di atas itu akan membantu banget ya menyelesaikan ini adalah 3. 3 menempatkan angka 4 di sini. Tapi kayaknya sayangnya masih tidak ada permasalahan di situ ya. Hmm. Lalu kita bisa melihatnya di mana lagi sekarang? 4. Angka menengah di sini bukan merupakan angka 4, tapi masih belum terlalu menarik juga untuk penempatannya. Em, ya, dari sini dia masih butuh angka 1 ya di 3 petak ini. 2, 3. Ini merupakan angka 4 atau lebih. Ya, ini minimal 3, ini minimal 4. Kita mungkin main sama aja ya. 4, nggak mungkin 5, 6, dan bisa aja 7, 8, atau 9. Tuh, 7, 8, 9. Oke. Ya, saya nggak melihat ada banyak interaksi sih di sini ya. Mungkin oleh Sudoku kali ya, karena untuk angka 5 dan 6 ini bukan merupakan entropi strata yang menengah. Ini merupakan angka rendah atau angka tinggi. Jadi bukan 5 atau 6. 5 dan 6 nggak mungkin sini lagi, nggak mungkin di seluruh petak ini, berarti maka dia harus ada di atas ya, 5 dan 6 di sini. Dan itu di box ini nggak mungkin di sini lagi sekarang, maka dia harus ada di sini. Jadi kita punya beberapa Sudoku juga ya yang membantu. 5, 6. Ini kayaknya masih mungkin untuk menjadi angka menengah juga sekarang. 4, 5, 6. 3, 7, 8, 9. Ada nggak sih interaksinya untuk penempatan 4 dan 3 number terms ini? Apakah kita sudah harus melihat dari segi petunjuk tersebut kah? Agak tricky ya puzzle-nya untuk melihat di mana sih untuk petunjuk yang lumayan menarik di sini. Oke, kalau ini adalah angka tinggi 7, 8, 9, kita menempatkan angka 2 di atas. Kayaknya ada permasalahan di situ ya. 2, 3, 4, 3. Hmm, 3. Iya, hmm. Ini ada suatu hal yang lumayan aneh deh kayaknya di sini ya. Karena untuk penempatan, ya ini kayaknya ada suatu hal yang sangat aneh banget deh. Untuk penempatan angka rendah di sini, angka 1, 2, 3, itu sangat-sangat terbatas ya untuk penempatannya. Dan penempatan angka rendah di baris ini pun juga sangat-sangat terbatas. Gimana caranya kita mendapatkan logikanya ya? Hmm. Oke, mungkin gini kali ya. Iya ya, kayaknya saya dapat deh logikanya di sini ya. Em, gini, 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 gini. Iya ya, oke, oke, saya dapat. Kayaknya ini menjadi angka 1 ya sekarang ya. Wow, ini agak tricky tapi sangat menarik banget sih untuk logikanya di sini. Untuk petunjuk 2 di sini, ininya adalah di 3 petak ini kita tahu bakal ada angka 4 ya di 2 petak ini. Untuk angka 4 oleh Sudoku dia harus ada di sini sekarang. Berarti kita tahu di 3 petak ini dia harus berisi satu angka 4.
Terus kita bisa membagi ini menjadi dua case yang berbeda ya. Dan intinya adalah kita bisa mengeliminasi satu tidak mungkin ada di sini lagi sekarang. Case yang pertama adalah kalau ini adalah angka 3, itu akan membuat petak ini menjadi angka 2 pada number terms-nya. 3 menempatkan angka 2 di sini. Jadi um, 3 petak ini akan berisi angka 4, angka 2 dan angka 3 dan tidak ada angka 1 di situ. Case yang kedua adalah di mana ini adalah angka tinggi ya, 7, 8, 9. Dan sekarang kalau kita lihat untuk petak ini oleh Sudoku dia nggak mungkin ada di kolom ini lagi, nggak mungkin ada di sini lagi karena ini merupakan angka yang bukan angka rendah, maka dia harus ada di sini sekarang. Dan oleh Sudoku di box ini nggak mungkin sini lagi, nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku, maka dia harus ada di dua petak ini. Jadi angka rendah yang ada di sini nggak bakal pernah bisa menjadi angka satu. Kalau misalkan ini adalah angka tinggi, angka rendah di sini harus menemani angka 4 dan angka rendah di sini bukan angka satu. Jadi angka satu di kolomnya nggak bakal pernah ada di tiga petak ini lagi. Oke. Jadi angka satu di kolom ini dia nggak bakal pernah di sini lagi sekarang. Dia harus ada di atas, tapi di baris ini dia juga harus ada di tiga petak ini. Maka untuk memenuhi kedua hal tersebut, kita harus menempatkan angka satu di tengah-tengah sini. Wow. Saya bahkan nggak tahu ini apakah membantu atau enggak ya untuk penempatannya. Tapi kita bisa mendapatkan hal tersebut. Ada lagi nggak sih tapi di mana em, kita bisa mendapatkan logika yang lebih jauh? Iya, karena ini aneh banget ya logikanya ya. Em, 3, 2. Mungkin gitu kali ya. Saya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan melihat untuk logikanya di sini sih. Karena oke gini deh. Ya ya ya, oke oke. Saya dapat untuk logikanya. Oke. Ini agak tricky puzzle tapi sangat keren banget. Kita tahu dua angka di sini merupakan angka yang sama tadi. Di sini tidak mungkin berulang di barisnya dan nggak mungkin di tiga petak ini lagi. Jadi nggak mungkin berulang termeternya, maka dua petak ini merupakan angka yang sama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara dua di sini kita bisa tempatkan sehingga kita bisa mendapatkan angka dua yang valid di baris ini. Karena kita butuh menempatkan angka 2 di baris ini. Dan kalau kita menempatkan angka 2, atau gitu kali ya untuk pemikirannya. Ya, oke, 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 oke. Intinya adalah, untuk angka 2 di baris ini, dia antara angka 2 kita tempatkan di sini, dan otomatis karena ini berisi angka yang sama, kita harus menempatkan angka 2 di sini. Dan itu akan selalu mengeliminasi angka 2 pada tiga petak ini. Dan kalau kita menempatkan angka 2 di baris ini, di dua petak ini, itu juga masih sama, akan mengeliminasi angka 2 di dua petak ini. Jadi ternyata dimanapun kita menempatkan angka 2 di baris ini, itu akan selalu mengeliminasi angka 2 dari sini dan dari sini. Dan sekarang maka ini tidak mungkin 7, 8, 9 lagi ya, karena tiga petak ini tidak akan pernah bisa berisi angka 2 lagi. Maka hanya bisa 3 di sini dan 2 di sini untuk menyelesaikan petunjuk number terms-nya. Wow, oke, luar biasa banget puzzle-nya. Dan sekarang kita bisa menempatkan angka 4 oleh Sudoku. Berarti sekarang kita tahu kalau misalkan hijau adalah angka rendah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pas banget ya. Hijau itu adalah coloring untuk angka rendah yang saya biasa biasa lakukan. Em, dan kita punya posisi seperti ini sekarang. Berarti sekarang di kolomnya angka 1, 2, 3, 4 sudah ada, maka tersisa 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekarang kuning bukan angka rendah lagi karena sudah melihat 1, 2, 3. Maka kuning merupakan yang angka tinggi kita dan biru adalah yang angka rendah 1, 2, 3. Mungkin sekarang saya mulai untuk mengganti coloringnya ya untuk um, entropic lines di sini. Saya akan gunakan coloring biasa saya, hijau untuk angka rendah, orange untuk angka tengah, dan ungu untuk angka um, ungu untuk angka tengah dan orange untuk angka tinggi. Dan di sini saya akan ganti dengan warna lain.
Nah, misalkan tadi warna biru, dan warna sini saya akan ganti warna merah. Oke, kita punya posisi seperti ini berarti. Lalu untuk kolomnya berarti kita masih butuh 5, 6, 7, 8, 9 ya yang belum muncul. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita masih belum tahu ya untuk penempatan number room di sini. Angka 2, 4 atau 3, 4 masih mungkin di situ. Ada lagi nggak tapi? Mungkin kita lihat petunjuk number room 4 di sini. Karena dia nggak mungkin satu karena merupakan peta pertama, nggak mungkin dua, tiga masih mungkin untuk menempatkan tiga dan empat di sini. Dia nggak boleh 4, 5, 6 karena menempatkan angka 4 di sini. Nggak mungkin sudah ada angka 4. Nggak mungkin 7 menempatkan angka 4 di sini. Antara 3, 8, atau 9 ya. 8, 9 masih mungkin untuk menempatkan 4 di sini. Lalu 3, 8, 9 ya. Kalau 8 biru menjadi angka menengah. Oke, masih oke. Oh, cuman nggak bakal pernah bisa 3 lah ya. Kalau menempatkan angka 3 di sini, kita butuh menempatkan angka 4, tapi akan membuat ini harus ada angka rendah ya. Em, Angka 3 membuat ini menjadi 1, dan tidak ada angka rendah lagi yang mungkin untuk lebih kecil dari angka 4 di termometernya. Nggak bakal pernah bisa. Ini nggak bakal pernah bisa 3 di situ, ini harus 8 atau 9, membuat angka 4 di sini. 4 kayaknya masih mungkin untuk di sini ya, 8, 9. 4 di sini, kayaknya juga masih mungkin. Mereka kalau 4 di sini, nggak. Saya lagi mikir tadi kalau misalkan 4 di sini, apakah biru atau merah akan selalu menjadi angka menengah atau enggak? Cuman kayaknya kita masih belum tahu di situ. Kita masih mungkin untuk terjadinya biru adalah angka tengah atau merah adalah angka tengah. Oke, mungkin kita coba lihat termometer sini dulu kali ya, karena tadi lumayan menarik banget. Kita sudah punya dua angka rendah di sini ya, ada 1, 3, dan 2, maka kita hanya bisa menempatkan satu angka rendah saja maksimal di dua petak ini. Ini bisa aja angka rendah, tapi ini harus angka yang lebih besar dari angka rendah. 4, minimal 4 di sini. Nggak boleh angka rendah juga, atau ini akan ada angka rendah, dan punya terlalu banyak angka rendah di baris ini. Ini minimal 4, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, dan 6, 7, 8, 9, supaya bisa meningkat. Ada lagi nggak sih logika stacking yang bisa kita lakukan ya? Dimana kalau misalkan seluruh petak ini adalah angka tinggi, tapi kayaknya masih oke ya, nggak ada coloring entropic lines yang mengeliminasi hal tersebut. Oke, kita sudah dapat beberapa progress lah, seenggaknya di puzzle ini ya. Cuman di mana lagi lanjutannya? 5, 6 ya. 1. Sekarang untuk, oh oke, seenggaknya untuk angka rendah di box ini sekarang sudah nggak mungkin ada di entropic lines ini lagi ya, karena sudah ada angka rendah, kita butuh masing-masing satu angka tengah dan angka tinggi. Jadi satu di box ini hanya bisa di dua petak ini dan mengeliminasi satu dari sini. Maka ini 3 sekarang. Berarti sekarang minimalnya meningkat ya termometernya. Dia nggak bisa 1, 2, 3, maka ini harus minimal 4 sekarang. Tapi karena 4 sudah ada di dua petak ini, berarti minimal 5. Wow. Oke, luar biasa banget untuk puzzle ini. Ini menjadi minimal 6 sekarang, ini minimal 7, dan ini minimal 8. 6, 7, 8, 9. Oke, dan ya, ini lumayan menarik banget sekarang. Sudah ada dua angka tinggi dan kita butuh satu angka tinggi lagi sekarang di dua petak ini. Berarti dia sudah mengambil kuota angka tinggi kita di box ini ya. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 1 dan angka menengah yang tersisa. Kita menempatkan angka menengah di sini, salah satunya lagi harus di atas. 1, 5, dan 6 angka menengah kita, bukan angka 4. Berarti berarti sudah ada 1, 5, 6 triple di baris ini, maka sekarang ini menjadi angka 7 dan menyelesaikan termometernya 7, 8, 9. Ah, ini puzzle-nya benar-benar memiliki logika yang tidak biasa ya untuk pemikirannya. Luar biasa sekali untuk puzzle dari Chef of Death ini. Berarti tersisa 1, 5, 6, 7, 2, 3 sudah ada, maka tersisa
4, 8, 9 yang belum muncul ya. Dan mungkin dengan adanya 8 di sini membantukah untuk penempatan angka 8? Karena ini bukan 8 lagi, dan ini juga bukan 8 di atas. Ini antara 4 atau 9. 9. Oke, ya ini sangat membantu banget dengan 8 di sini ya. Antara dia adalah 8, ya ini nggak mungkin 9 lah intinya. Kalau 9 di sini akan membuat menjadi 8, dan kita harus menempatkan angka 4 pada petak 8 di sini. Dan itu akan terjadi kontradiksi. Atau mungkin cara melihatnya adalah, kalau ini 4, ya udah ini adalah angka 4. Tapi kalau nggak melihatnya kebalikannya ya. Kalau ini 8, ini harus 4 dan nggak mungkin 9. Dan kalau ini 9, ini nggak bakal pernah bisa 9 lagi. Jadi ini akan selalu menjadi angka 4. Sehingga untuk number termsnya di sini, ini harus 8 sehingga bisa mengindeks angka 4. Dan ini menjadi angka 9 sekarang. Berarti angka biru kita merupakan angka menengah 4, 5, 6. Dan merah kita merupakan angka tinggi 7, 8, 9. Angka tinggi kita di dua petak ini nggak mungkin 9, maka harus 7 dan 8. Nggak mungkin ada 8 di sini, makanya harus 7 dan 8 di atas. Sehingga mengambil posisi angka 5 dan 6 kita. Ini menjadi 5, 6 pair. Dan ini adalah 4, 5, 6. Nggak mungkin 4 di box ini. Dan petak ini nggak mungkin 8, 9, maka harus 7 sekarang. Oke. Lalu, di mana lagi? Kita coba untuk selesaikan coloringnya juga lah ya untuk puzzle ini. Kita lanjut aja untuk coloringnya. Ini kita orange kan, ini adalah ungu, ini adalah hijau. Ini angka menengah, maka harus ungu. Ini harus orange, dan ini adalah angka menengah. Ini angka rendah sekarang. Ini angka rendah, ini angka tinggi. Mungkin angka 8 juga oleh sudoku sekarang. Dan ada 6, lihat ke bawah, menyelesaikan 5 di sini. Berarti ini bukan 5 lagi. Dan ini menjadi angka 5 di boxnya. Nice. Oke, ini adalah angka tinggi kita juga, dan dia nggak mungkin 7 sekarang oleh sudoku di barisnya. Lalu di mana lagi? Ada angka rendah 1, 2, 3, 2, 3. Apakah kita sudah harus melihat ke sini kali ya sekarang? Cuman mungkin kita selesaikan beberapa coloring dulu sini. Kita masih butuh satu angka rendah lagi yang belum muncul di barisnya. 7, 8, 9 ya. 4, 5, 6. 2, 3. 4, 3. Oh, dan sekarang 4 di sini melihat ke atas, menyelesaikan 4 kita. Oke, dan sekarang ini menjadi angka 4, sehingga number terms kita harus 3 di sini, mengindeks angka 4, dan dua petak ini berisi angka yang sama tadi, makanya harus 3 sekarang. Jadi sekarang kita sudah selesaikan untuk petunjuk number terms ini, dan petunjuk number terms ini. Oke. Sekarang berarti ini adalah angka tengah, ini angka tinggi, dan di baris ini kita masih butuh 2 dan 8. Ini bukan 8 lagi sekarang. Berarti di mana angka 8 di kolom ini? Oh, udah ada 8 juga sih. 8 membantu ya menyelesaikan 28 kita. 8 di kolom ini masih sama, tapi hanya bisa di sini sekarang. Sehingga ini menjadi orange, ini menjadi hijau. Apa lah ya, kita sudah sejauh ini untuk melakukan coloring, kita lanjutkan aja sampai akhir di sini. Ini 5, 6, 7, 9 yang belum muncul di boxnya. Lalu 8 nggak mungkin sini lagi, sehingga menjadi 7 dan 9 pair. 8 oleh sudoku di box ini hanya bisa di dua tempat. Berarti angka tinggi kita bukan angka 8 ya di entropic lines ini, yang lumayan menarik. 5, 6, 7, 9 ya. 5, 6, 7, 9. Oke, masih ada beberapa kemungkinan di situ. Ini bukan 3 lagi sekarang oleh sudoku. 4 oleh sudoku di box ini, dia hanya bisa di sini. Lalu 7, 8, 9. 5, 1, 6. Gimana lagi lanjutannya ya? 9. Oke, berarti sekarang untuk 9 oleh sudoku dia hanya bisa di sini menemani angka 4, dan sekarang untuk angka 2 oleh sudoku dia hanya bisa di sini sekarang. Kita harus melakukan beberapa scanning sepertinya. Ini bukan 7 atau 9 lagi oleh sudoku. Ini kayaknya ada yang aneh di kolom ini ya. Ya, karena angka 5 juga mengambil ke atas, menyelesaikan 6, dan 1 di kolom ini. Ternyata kolomnya sudah telah selesai ya. 1 membuat menjadi 6, ini bukan 6 lagi, jadi ini adalah angka tengah kita, dan ini adalah angka rendah kita.
Nice. Berarti 6. 6 oleh Sudoku dia masih ada dua kemungkinan, masih belum terlalu menarik. Mungkin sudah saatnya kita melihat ke petak ini kah? Number rooms 3. Dia nggak mungkin 1 atau 3, berarti untuk tunjuk number rooms-nya 2 masih mungkin untuk menempatkan angka 3 di sini. 4 masih mungkinkah untuk menempatkan angka 3 di sini kayaknya. 5 dan 6 nggak mungkin karena menempatkan angka 3 di sini. 7 juga kayak masih mungkin untuk menempatkan angka 3 di sini. Tapi nggak mungkin 8 atau 9 karena tidak bisa ada angka 3 di sini. Oh, nggak mungkin 7 sih. 7 menempatkan angka 3 di sini dan nggak mungkin. Jadi antara 2 atau 4. Kalau 2 menempatkan angka 3 di sini, kalau 4 menempatkan angka 3 di sini. Oke. Oke, tapi belum tahu kita ya untuk yang mana yang 2, yang mana yang 3. 2, 3, 4, 3. Cukup menarik untuk implikasinya di baris ini ya. Cuman kayak masih belum bisa tahu sayangnya. Ada Sudoku kah yang mungkin saya masih miss di sini? Ya, karena angka 8 oleh Sudoku sekarang hanya bisa di sini di boxnya. Untuk angka 7 juga sama, sekarang hanya bisa satu tempat. Dan dia melihat ke atas, menyelesaikan 9 dan 7 kita. Nice. Ini adalah angka tinggi kita. Lalu 3, 1, 2 ya. 4, 5. Mungkin kita pengen mark aja di kolom ini. Ya, karena kita kolomnya masih butuh 5 dan 6 ya. Dan nggak mungkin di atas, kalau sudah 5, 6 di boxnya. Maka ini merupakan yang 5, 6 dan angka tengah. Dan tersisa 1, 2 di boxnya. 1, 2 di atas untuk angka rendah kita. Kita butuh 7 di atas, hanya bisa di sini oleh Sudoku. Dan ini adalah yang 1, 2 hijau. Oke. 1, 2, 5 menyelesaikan 5 dan 6. Yang satu selesai juga untuk angka tengahnya. Baris ini masih butuh 1, 2, 4. Dan baris ini masih butuh 6, 9, dan 3 ya. 3, 6, 9. Dan ada 6 dan 9 membuat menjadi 3. Dan ini lumayan membantu sih. Karena sekarang ini nggak mungkin 2, 3 lagi. Maka yang harus 4, 3. Nice. Jadi harusnya sekarang petunjuk number rooms kita sudah selesai semua. Tinggal kita menyelesaikan untuk entropi kasus ini dan juga untuk Sudoku. Oke. Ini bukan 4 sekarang. Dan untuk number rooms kita tadi sudah selesai untuk dua petak ini. 3, 4 menyelesaikan 9 dan 4 kita sekarang. Ini adalah angka tengah, ini adalah angka tinggi. 4, 7, 9 ya. 3, 6, 9, 1, 2, 4. 5 oleh Sudoku, dia hanya bisa di dua tempat di sini. Angka menengah kita juga bukan merupakan angka 4 ya. Dan sekarang sudah mulai lumayan menarik untuk entropic lines-nya. Angka tinggi kita bukan angka 8, angka 7 mungkin. 7 sekarang oleh Sudoku, dia hanya bisa di dua tempat ini, di boxnya. Saya agak lama nih ya untuk melakukan scanning di puzzle ini. Baris ini kita masih butuh 5, 6, dan 3 ya. Gimana sih untuk lanjutannya? 2, 3, 3. Yang mana yang merupakan angka rendah dan angka tengah? Kayak kita masih belum tahu juga gak sih? Ini antara saya miss Sudoku yang simple atau memang kita harus memikirkan entropic lines di sini ya untuk penempatannya. Coba saya mau nge-scanning dulu untuk Sudokunya di sini ya. 1, 2, 4, 5. 5 hanya bisa di dua tempat. Kalau 5 di sini kita harus butuh angka 6 di entropic lines-nya. Tapi kayaknya masih oke juga di situ. Mungkin kita bisa mark aja kali ya barisnya. Karena kita masih butuh, masih agak banyak sih ya untuk penempatan angka tersebut. Tapi mungkin petak ini aja, dia masih bisa 1, 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, 5, 6, tapi bisa 7 juga untuk garisnya. Oke, 7. Kalau entropic lines ini butuh angka 7, pada angka tingginya, dia hanya bisa di sini. Atau angka 9 di dua petak ini. Oke. Ya, saya agak bingung sih di mana untuk lanjutannya ya. Ini bukan 3 lagi sekarang oleh Sudoku. Maka 3 di boxnya hanya bisa di sini atau di sini.
Ya, ini ada 9 ya, 9 ke samping menyelesaikan 7 kita. Ya, ternyata saya miss sudoku yang simpel. Sorry. 7 membuat ini menjadi 6, 5, dan 9 di kolomnya. Dan ini adalah 5 di boxnya. Lalu kita tersisa 3, 4, dan 8. Ini bukan 4 atau 8, maka menjadi 3. Dan ini adalah 4 dan 8. Berarti sekarang 3 oleh sudoku, dia hanya mencari 2 tempat. Lumayan menarik untuk penempatan angkanya ya. Cuman masih harus kita selesaikan. 3, 5, 6, 9. Box ini masih butuh 1 dan 7. 7 selesai. Menjadi angka 1. Hijau, ini orange, ini ungu. 3, 6, 9, 7. 1. Kolom ini tadi kita butuh 3, 5, 6 ya. Kita pasang aja 3, 5, 6. Ini bukan 5 sekarang. Oh, dan sekarang 5 membantu ya. Ini bukan 5 lagi. Maka 5 harus di sini di boxnya. Dan angka tengah kita adalah angka 6. Sayangnya angka 6 masih bisa di sini atau di sini ya untuk penempatannya. Maka bakal ada angka 6 di dua petak ini. Lalu angka 6. 5 nggak mungkin sini lagi. Maka ya sekarang kita bisa menempatkan angka 5 di box ini. Hanya bisa di sini. Dan membantu menyelesaikan 5, 6 di atas. Maka tersisa 1, 2, 9 yang belum muncul di boxnya. Ini bukan 2 lagi. Ini bukan 1. Lalu baris ini kita masih butuh angka 7. Ya, 7 oleh sudoku sekarang hanya bisa di sini di boxnya. Dan itu adalah angka tinggi kita ya. Jadi kita butuh satu angka rendah dan satu angka tengah di sini. 1, 2, 3 dan angka tengah kita merupakan angka 6. Oke. Baris ini tapi masih butuh angka 1 dan 2. Ini adalah 1, 2. Ini membuat 1, 2 pair. Dan ini adalah angka 4 berarti. Ini bukan 4 lagi. Lalu ini juga bukan angka 1 dan 2. Sudah tereliminasi 1, 2 di sini. 4 menyelesaikan 4, 8 di atas. 8 menyelesaikan 8 di box ini. 1, 2, 3, 6. Ini adalah angka tengah. Ini adalah angka tinggi. Ini adalah angka tinggi. Kolom ini kita masih butuh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti sudah ada 1, 2 pair ya sekarang. 1, 2 pair. Ini tidak bisa 1, 2 lagi. Sehingga ini menjadi 3 dan 6. Intinya adalah 9 sekarang nggak mungkin sini lagi ya. 9 hanya bisa di sini. Dan itu membantu karena 3 juga nggak bakal pernah bisa ini lagi. Maka harus 6 dan 3 seperti ini. Nice. Harusnya tinggal 20 saja. 6, 9 seperti ini. 6, 9. 9 ke samping. Menyelesaikan 1. Ini menjadi 2, 9. 1, 2. 6, 3 selesai. 1, 2 selesai. 2, 1. 1, 2, dan sekarang kita coba selesaikan coloringnya dulu. Ini adalah orange, ini adalah hijau, ini adalah ungu. Ungu di sini, hijau di sini, dan orange di sini. Dan terakhir 2 dan 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk In Utero. Puzzle yang memiliki banyak sekali logika-logika yang tidak biasa ya di sini. Banyak banget interaksi yang sangat menarik dan tidak biasa untuk termometernya, entropic range-nya, dan juga number rumusnya di sini. Tadi ada sedikit logika geometris di awal untuk petak ini harus muncul di dua petak ini. Dan juga yang menarik tadi adalah di mana kita bisa mendapatkan angka 1 dan kemudian dimanapun angka 2-nya berada, itu akan mengeliminasi angka 2 di dua petak ini ya. Itu lumayan menarik banget untuk penempatan dan cara melakukan eliminasinya. Puzzle yang sangat keren banget oleh Check of Death, dan saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.